Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada fasal fi mujibatil ghusli, di dalam perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Jadi dalam fasal ini nanti akan dibicarakan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli, adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi, ala rijal, atas laki-laki, wan nisa, dan atas perempuan, itu sitatun, ada 6. Jadi perkara-perkara yang mewajibkan mandi atas laki-laki dan atas perempuan itu ada 6 perkara. Salasatun, 3 perkara, tashtariku, sama, fiha, pada 3 perkara tadi, ar-rijalu wan nisa, laki-laki dan perempuan, itu sama di dalam 3 perkara. Wahia, adapun 3 perkara itu adalah dukhulul hasyafah fil farji, yaitu masuknya hasyafah, kepala kemaluan, fil farji, ke dalam farji. Kemudian yang kedua adalah wadukhulul mani, keluarnya mani. Kemudian yang ketiga wal mautu, kematian. Jadi 3 perkara ini antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama wajib mandi. Yang pertama adalah masuknya kepala kemaluan ke dalam farji. Ini laki-laki dan perempuan sama, wajib mandi. Kemudian yang kedua, keluarnya air mani. Ini juga sama. Laki-laki dan perempuan ketika dia keluar air mani, maka wajib bagi keduanya mandi. Kemudian yang ketiga adalah al-mautu, mati. Ini juga sama. Laki-laki dan perempuan yang mati wajib dimandikan. Kemudian wasalasatun, dan 3 perkara, takhtasu, yang khusus, biha, dengan perkara tadi. Dengan 3 perkara ini, an-nisa'u, perempuan, dan 3 perkara yang khusus bagi perempuan. Wahia, yaitu adalah haid. Yang pertama haid, yang kedua wan nisa'u, nisa, nifas, yang ketiga adalah wal wiladatu, melahirkan. Jadi ketika seorang wanita tadi itu telah suci daripada haid dan nifasnya, darah haid dan darah nifasnya tadi itu sudah berhenti, atau dia telah selesai daripada melahirkan, maka wajib bagi wanita tadi itu mandi. Kemudian kata beliau, "Tsumma'lam", kemudian ketahuilah, anna lafdzul ghusli, bahwasanya lafadz ghusli, in udhifa, jika disandarkan ghusli tadi, ila sabab, kepada sebab, ka ghuslil jumu'ati, seperti mandi Jumat, wa ghuslil idaini, dan seperti mandi 2 hari raya, fal afsahu, maka adapun menurut pendapat yang afsah, fal afsahu, maka menurut bahasa yang paling fasih, fil ghain, di dalam ghain itu ad-dhammu, itu dibaca dhammah, al-ghuslu, seperti itu. Wa kadza ghuslul badan, begitu juga ghuslul badan, ini juga dibaca dhammah. Wa in udhifa, dan jika disandarkan lafadz ghusl tadi, jika disandarkan ila thawb, kepada pakaian, wa nahwihi, dan seumpama pakaian, ka ghusli thawb, seperti membasuh atau mencuci pakaian, fal as-sahhu, maka menurut pendapat yang as-sah itu dibaca al-fathu, fathah. Jadi kalau ghuslu tadi itu disandarkan kepada sebab, seperti sebabnya mandi tadi, itu adalah karena akan berangkat sholat Jumat, atau karena mau sholat 2 hari raya, begitu juga membasuh badan, maka kata ghuslu tadi itu dibaca dhammah, ghuslu.
Tetapi kalau disandarkan kepada benda seperti mau membasuh pakaian atau yang lainnya, maka itu dibaca fathah, yaitu ghuslu. Ini dari sisi bahasa. Ahaduha, yang pertama dari perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah ilajul hasyafati, yaitu masuknya kepala kemaluan. Dukhuluha, masuknya kepala kemaluan, kulluha, seluruhnya. Wa in talat, meskipun panjang apa hasyafah. Wala tibaroh, dan tidak diperhitungkan bi ghairiha, dengan selain hasyafah, ma'awujudiha, bersama adanya hasyafah. Artinya selagi hasyafahnya itu masih ada, sesuatu yang lainnya selain hasyafah yang masuk ke dalam farji itu tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tidak mewajibkan mandi. Au qadriha, atau yang masuk tadi itu adalah qadriha, seukuran hasyafah, min faqidiha, dari orang yang tidak memiliki hasyafah. Jadi orang yang tidak memiliki hasyafah atau tidak memiliki kepala kemaluan, apakah karena terpotong atau karena bawaan lahir, yang menjadi patokan wajibnya mandi itu adalah seukuran kepala kemaluan jika dia punya, diperkirakan. Walau bila qasdin, meskipun dengan tanpa sengaja. Meskipun masuknya hasyafah tadi ke dalam farji itu dengan tanpa sengaja, tetap wajib mandi. Walau halatan naum, meskipun ketika tidur. Nah, masuknya hasyafah tadi itu fil farji, itu ke dalam farji. Ai fi ayyi farjin, yaitu farji apapun. Sawaun kana kubulam ro'atin, baik adanya farji tadi itu adalah kubulam ro'atin, yaitu lubang depannya seorang perempuan, au bahimatin, atau kubulnya binatang, au duburahuma, atau duburnya keduanya, duburnya perempuan atau duburnya binatang. Au dubura rojulin, atau duburnya seorang laki-laki, sogirin, yang kecil, au kabirin, atau yang dewasa. Hayyin au mayitin, baik laki-laki tadi, seorang tadi yang dimasuki duburnya tadi itu masih hidup atau sudah mati, tetap mewajibkan mandi. Au dubura nafsihi, atau bahkan duburnya sendiri jika zakarnya tadi itu panjang, tetap mewajibkan mandi. Au dzakarin akhara, atau laki dzakarin akhara, dzakarnya orang lain. Jadi jika dzakarnya orang lain itu misalnya lubangnya itu besar, gede, bisa dimasuki oleh dzakar yang lainnya, maka tetap mewajibkan mandi. Kemudian wayajibu aidon, dan wajib juga al-ghuslu, mandi, alal mar'ati, atas perempuan, bi ayyi dzakarin, dengan zakar apa saja, dakhala, yang masuk apa zakar, fi farjiha, ke dalam farjinya. Hatta zakarul bahimah, bahkan zakarnya binatang. Wal maitati, wal mayyiti, dan zakarnya orang yang mati, wasobi, dan zakarnya anak kecil, tetap mewajibkan mandi. Wa ala zakaril al-mulaji fi duburihi au zakarihi, dan wajib juga mandi ala zakari, atas laki-laki,
Al-mulaji yang dimasuki fi duburihi pada duburnya au dzakari atau zakarnya dimasuki. Jadi laki-laki yang duburnya dimasuki oleh zakar orang lain atau zakarnya dia lubangnya gede kemudian dimasuki zakarnya oleh orang lain, maka laki-laki tadi yang dimasuki tadi itu tetap wajib mandi. Wala yajibu dan tidak wajib i'adatu ghuslil mayyit, tidak wajib mengulangi mandinya mayit, al-mulaji yang dimasuki fihi pada mayit tadi, wal mustadkhali dan yang dimasukkan apa zakaruhu zakarnya. Nah, orang yang mati ini meskipun farjinya tadi itu dimasuki atau zakarnya yang mati tadi itu dimasukkan ke dalam farji, maka orang yang sudah mati itu tidak wajib mandinya tadi diulangi. Kenapa? Karena orang yang sudah mati itu bukan mukallaf lagi. Nggak ada beban syariat lagi ke atasnya. Wa yasiru sabiyyu wal majnun al-mulaju fihima junubaini. Dan menjadilah anak kecil wal majnun dan orang gila al-mulaju yang dimasuki fihima pada keduanya tadi, menjadilah anak kecil dan orang gila tadi itu junubaini, dua orang yang junub bila khilafin dengan tanpa ada perbedaan. Wa kadzal mulijani, begitu juga orang yang memasuki keduanya tadi, itu juga junub. Fa inigtasalah, maka jika mandi siapa as-sabiyyu anak kecil wa huwa mumayyizun, sedangkan dia sudah mencapai usia mumayyiz, sudah tamyiz, maka sahha ghusluhu, sahlah mandinya, wala yajibu dan tidak wajib i'adatuhu mengulanginya, i'adatuhu mengulangi mandinya tadi. Jadi anak kecil yang sudah usia tamyiz kemudian dia mandi junub, maka ketika idza balagha, ketika dia sudah dewasa, maka tidak wajib baginya mengulangi mandinya. Karena mandinya ketika usia tamyiz tadi itu sudah sah. Wa 'alal wali, dan ke atas wali, orang tuanya atau orang yang mengurusi anak kecil, ayak murasobiyah, hendaknya dia memerintahkan anak kecil al-mumayyizah yang sudah tamyiz, yang dalam kondisi tadi junub tadi, atas wali tadi wajib memerintahkan anak kecil yang tamyiz tadi bil ghusli dengan mandi fil hal seketika itu. Kama ya'muruhu bil wudu, sebagaimana wajib bagi wali memerintahkan anak kecil yang sudah tamyiz tadi dengan wudu. Tsumma la farqa, kemudian tidak ada perbedaan fi dzalika, di dalam wajibnya mandi ketika hasyafah tadi masuk ke dalam farji, tidak ada perbedaan baina ayanzila minhu syai'un amla, antara keluar minhu dari orang yang memasukkan hasyafahnya tadi ke dalam farji, keluar syai'un amla, sesuatu atau enggak, maksudnya mani. Jadi setelah hasyafah tadi itu sempurna tenggelam ke dalam farji, baik hasyafahnya tadi itu keluar air mani atau tidak, maka tetap wajib mandi. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.